Habaib ini dibatalkan sama Imad Dudit, dikatain Yahudi sama Fuad ya. Setan itu Fuad. Imad main batal-batalkan nasab orang. Fuad ngomongin Yahudi, enak banget lo ngomongin kita orang Yahudi. Aduh. Padahal seharusnya yang datang di sini itu kan orang yang sejak dulu 2 tahun terakhir bicara tentang tesis, tapi saya belum pernah sekalipun melihat apa yang diucapkan sebagai tesis diuji dalam sidang yang lebih akademik. Perkenalkan, saya Ramli, seperti yang disampaikan oleh Habib Hanif, akhirnya terbongkar nama, dan saya adalah contoh yang paling tepat untuk melogikakan secara historis nama Abdullah dan juga Ubaidillah. Aduh Gus Rumail, sabar dulu Gus. Awal-awal ini pembukaan yang sejuk-sejuk, namun ya memang namanya sudah dimana pihak mereka udah tahu nih Gus Rumail, pihak mereka tidak akan hadir. Ya sudahlah, terbuka aja. Ya bahwasanya inilah yang disampaikan oleh Gus Rumail terkait tentang penelitiannya beliau. Ya, apalagi terkait tentang Imaduddin, di mana udah gembar-gembor 3 hari 3 malam, ditambah bikin tesis belum diuji, ditambah lagi berbagai begitulah intinya. Nah akhirnya apa, Gus Rumail buka-bukaan. Nih Gus Rumail kalau udah buka-bukaan ngeri-ngeri juga sih. Walaupun banyak orang-orang yang tidak terima dengan ucapan-ucapan Gus Rumail, penghinaan dan lain sebagainya. Nih, kita saksikan apa yang disampaikan oleh beliau, Gus Rumail. Ala Rasulillah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Selamat pagi orang-orang yang dibatalkan nasabnya. Di awal aja sudah ngucapin selamat pagi untuk orang-orang yang dibatalkan nasabnya. Kasian ya, Habaib ini dibatalkan sama Imad Dudit, dikatain Yahudi sama Fuad ya. Setan itu Fuad. Imad main batal-batalkan nasab orang. Fuad ngomongin Yahudi, enak banget lo ngomongin kita orang Yahudi. Aduh. Gus Rumail lanjut Gus. Sekali penggugat diundang di rumahnya dianggap pengecut dan gak ilmiah. Padahal seharusnya yang datang di sini itu kan orang yang sejak dulu 2 tahun terakhir bicara tentang tesis, tapi saya belum pernah sekalipun melihat apa yang diucapkan sebagai tesis diuji dalam sidang yang lebih akademik. Perkenalkan, saya Ramli, seperti yang disampaikan oleh Habib Hanif, akhirnya terbongkar nama, dan saya adalah contoh yang paling tepat untuk melogikakan secara historis nama Abdullah dan juga Ubaidillah. Bukanlah suatu yang kontroversial, bukanlah suatu yang jika tidak ada bukti historisnya, apakah dia adalah sosok yang fiktif gitu. Belum pernah saya lihat. Saya adalah orang yang selama 1 tahun terakhir ya, genap 1 tahun terakhir itu mewawancari beberapa pakar, beberapa intelektual, baik ada di Indonesia maupun di tempat yang lain, dan belum pernah saya sekalipun mendengar ketika saya sodori tesisnya Kiai Haji Imaduddin, kecuali para pakar itu mengatakan ini penelitian orang bodoh yang belum pernah tahu bagaimana cara ilmu nasab bekerja. Ini adalah penelitian bodoh ya, karena orang yang meneliti ini tidak ngerti, paham betul ya terkait ilmu nasab bekerja. Ya memang begitulah, kalau memang main tabrak-tabrakan Gus ya, si Imad kan main tabrak sana main tabrak sini, ulama-ulama disalahkan semuanya. Nah, begitulah. Saya sengaja mengawali presentasi ini dengan kalimat seperti itu karena diakui atau tidak banyak orang yang berusaha menepis dan meng-exaggerate, apa nyebutnya itu, terlalu melebih-lebihkan, meng-overrated itu penelitian yang seharusnya bisa disebut cuman clipping dan makalah, tapi naik derajatnya menjadi tesis yang sangat akademik. Bahkan untuk menggugatnya pun harus seorang doktor, kredensinya jelas, kuliah di mana, namanya pun jelas gitu. Terlalu berbelit-belit dan terlalu birokratis. Sementara kita selama 2 tahun melihat bagaimana beliau berkeliling dengan teman-temannya tanpa birokrasi, tanpa tedeng aling-aling. Tidak pernah saya melihat di dalam
dalam sidang akademik dan juga penontonnya pun segmented, semuanya tendensius. Tapi ya sayangnya beliau tidak hadir di sini untuk melihat apakah beliau serius tentang keseriusannya dengan ilmu pengetahuan, apakah beliau berani untuk bicara secara adil di depan orang yang berilmu. Ada Habib Hanif, ada yang sering disebut berkali-kali oleh Mas Sugeng yaitu Aventador, namanya Muhammad Assegaf, Mas Sugeng. Tapi di belakang semua ini adalah orang-orang yang sangat mencintai ilmu, dan kita tidak ingin ada tendensi macam-macam dalam penelitian ini. Saya berusaha ini jadi klimaks dari cekcok 2 tahun terakhir, karena melelahkan, terlalu banyak framing, terlalu banyak insinuasi, terlalu banyak terlalu fasis gitu. Melihat yang dilebih-lebihkan sebagai tesis itu ternyata nggak lebih dari sekadar clipping dan juga makalah. Akhirnya ada temennya yang berusaha untuk menutupi titel yang cukup tinggi yang seharusnya tidak layak diberikan kepadanya, yang akhirnya ngomong kalau ilmu nasab itu kan ilmu bangkai gitu. Wah, ilmu nasab adalah ilmu yang nyebutnya ilmu fosil. Jika memang ini saintifik, di kampus modern mana ada studinya, ada mata kuliahnya. Justru itulah masalahnya. Jika Anda semua membaca 5 kitab yang disusun oleh Kiai Imad, 80%-nya itu pakai kaidah nasab. Semuanya adalah catatan genealogi dari ulama ahli nasab. 80% tentang catatan historiografi atau catatan genealogi dari kitab-kitab nasab. Masya Allah, itu yang disampaikan oleh beliau Gus Rumail ya, detail dan manfaat sekali pastinya. Ya, kita tidak akan panjang lebar karena pembukaan aja udah ngeri-ngeri sedap, dan kayaknya kalau Imad hadir ya memang benar-benar ungkat.